Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, kita masih bisa berjumpa lagi ya. Oke ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, tetap ya untuk 3 hari ke depan. Saya mulai harinya untuk hari Jumat, hari Sabtu, sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 26, ya, tanggal 27 sampai tanggal 28. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, dengan ini saya memberikan suatu tema, ya, keberuntungan apakah yang masih akan berpihak sama kita. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang masih berpihak sama kita. Ya, tentunya ketika saya mengatakan keberuntungan apakah itu ya tetap ada 3 tahap ya. Saya akan deteksi secara asmara, secara pekerjaan, dan secara keuangan. Kira-kira seperti itu ya. Ketika itu nanti keberuntungannya itu mungkin secara asmara saja ya, ataupun secara pekerjaan saja, ataupun secara keuangan saja. Ya syukuri saja sobat. Nah, kan seperti itu ya. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Meskipun terdeteksi 50-50, ya itu kita syukuri saja daripada tidak sama sekali. Nah, ya, kan seperti itu sobat ya. Masih mending 50-50 daripada tidak sama sekali. Nah, itu daripada keberuntungan itu tidak berpihak sama kita sama sekali ya. Itu ya. Nah, terus yang poin selanjutnya ya, tetap apapun readingan terbaru saya bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading ya. Ini juga tidak kalah penting, yaitu bersifat general gitu loh ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi, jangan kecewa, jangan bersedih. Karena saya selalu mengatakan ini tarikan energinya luas, mengacak gitu loh. Secara general, karena saya tidak tahu nama kalian. Kan seperti itu. Ketika itu tepat ya, resonate sama kalian, ya syukur alhamdulillah. Berarti energi kalian yang tarik sama saya. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ketika nanti mungkin pembacanya itu apa istilahnya keberuntungan itu berpihak sama kalian di salah satu faktor, sekali lagi ya syukuri saja ya, daripada tidak sama sekali. Ya syukur-syukur semua, kan seperti itu. Ketiga faktor itu keberuntungannya menghantam kalian semua. Kan syukur-syukur seperti itu ya. Jadi ya, next lanjut setelah zodiak Sagittarius ya, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Taurus ya. Ya, energinya akan saya tarik, kita bacakannya. Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Taurus dulu. Ini untuk asmara ya, kartu utama kalian keluar 9 cup ya, itu 9 cup, tersusun rapi ya, sama seseorang sedang duduk. Dikonfirmasi sama kartu Five of Pentacles, ada 5 koin itu ya. Itu ada 5 koin sama orang yang sedang sakit.
kelihatannya membawa tongkat ya, sama depannya ada perempuan rada tua. Di sini kalau saya tangkap ya energi zodiak Taurus, di mana zodiak Taurus ini menginginkan sekali adanya suatu kestabilan. Jelas di sini adanya suatu kebahagiaan, baik secara ketenangan lahir batin itu yang kalian inginkan di sini, secara keharmonisan, secara kebahagiaan, secara komunikasi yang baik tanpa perselisihan. Ininya seperti itu. Jadi kalian harapan kalian besar. Itu loh. Cuman di kartu confirm ya, ini mengatakan ada 5 pentakel ini, kenapa gitu ya. Meskipun di awal ini bisa dikatakan awalnya memang baik sih gitu loh. Biarpun kalian ada sebagian yang menginginkan ya, seperti yang saya sebutkan barusan. Sekali lagi, biarpun yang sudah saya sebutkan itu adanya suatu keinginan kuat, di sini akan kestabilan. Dan satunya lagi, ketika mungkin itu sudah kalian rasakan ya, artinya ada suatu ketenangan lah secara lahir batin gitu loh. Di sini tiba-tiba ada suatu permasalahan gitu loh, dimana kalian ini masih kesulitan untuk bisa menyetabilkan di sini akhirnya. Ada suatu masalah lagi yang datang di sini, katanya akan kesulitan kalian. Gitu. Jadi banyak banyak gangguan juga di sini tentang kestabilan, tentang secara kebahagiaan, keharmonisan, komunikasi. Di sini banyak gangguan. Cuman saran saya di sini jangan sampai istilahnya itu salah untuk melangkah sepertinya. Dalam arti mungkin ketika kalian dalam masalah, terus tujuan kalian ingin menyelesaikan, tiba-tiba bukannya malah selesai, bukannya malah damai, bukannya malah dingin, tapi di sini malah semakin panas di sini. Jadi harap berhati-hati untuk 5 pentakel ini ya. Harus waspada, apapun tindakan yang kalian lakukan itu jangan sampai gegabah. Harus dipikirkan baik-baik, karena di sini melambangkan apa? Kuatkan intuisi hati, kuatkan kepekaan batin kalian, hati kalian ya, untuk bisa menyikapi sebuah masalah yang terjadi, apalagi untuk bisa menyetabilkan, intinya seperti itu. Nah, gunakan intuisi kalian. Oh, mungkin secara seperti ini akan bisa stabil, secara seperti ini akan bisa stabil. Ya, gunakan kepekaan hati kalian dengan energi rasa gitu. Terkadang suatu permasalahan itu ketika kita sulit memecahkan secara pemikiran ya, nah itu larinya ke hati itu, secara rasa yang bisa menyelesaikan. Jadi tidak semua masalah itu selesai dengan sebuah pemikiran. Terkadang perasaan itu bisa menyelesaikan, karena di sini jelas adanya suatu gangguan. Maksudnya gangguan itu adanya suatu energi. Makanya suatu energi yang tak kasat mata ya, kiriman dari orang-orang toksik itu tidak bisa kita logikakan. Bagaimana cara menyelesaikan? Ya secara intuisi, adanya suatu kepekaan ketika kita sudah merasakan, ya tinggal diikhtiarkan. Kan seperti itu logikanya sobat. Tinggal ditanyakan sama orang-orang yang di bidangnya. Itu ya. Ini kelihatannya kestabilan ya, kebahagiaan ini banyak terpending akhirnya di sini. Bahkan di sini yang semula baik menjadi kacau. Menjadi ada masalah, ada konflik ya. Nanti akan saya deteksi segmen terakhir ya. Untuk pekerjaan di sini ada The Chariot ya. Itu ada laki-laki ya, depannya ada singa ya. Singa zaman dahulu ya. Hitam sama putih. Dikonfirmasi sama kartu Five of Cup. 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ini saya tangkap energinya Taurus ya, tentang seputar pekerjaan, di mana gini ya. Kalau bisa jangan ada rasa bimbang, ataupun jangan ada rasa ragu. Gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ketika kalian menginginkan ada suatu pencapaian target, kesuksesan, bahkan keberhasilan, apapun yang sudah kalian tempuh, itu jangan ada bimbang gitu loh. Ya bismillah, yakin aja. Contohnya ketika kalian memilih singa putih ya, pilih jalan yang kanan, ya ambil saja. Ketika itu akan bisa menyetabilkan ya, akan bisa mencapai target-targetnya, silakan pilih. Sama begitu sebaliknya, ketika kalian memilih singa hitam ya, ini seumpama gitu loh. Kalian memilih jalan kiri, ya ambil. Jadi di sini jangan ada kebimbangan, karena kalian dihadapkan dengan suatu pilihan di sini. Kalau saya merasakan seperti itu, kalian dibuat mikir ya, ibaratnya seperti itu. Pilihan mana yang paling enak ya, pilihan mana yang akan bisa mencapai target. Nah, itu kuncinya. Jadi sekalian dibingungkan ya. Saya rasa di sini sekali lagi jangan ada bimbang, jangan ada ragu. Ambil salah satu. Karena
apa ya, bisa dikatakan ketika kalian ragu ini yang kalian dapatkan. Ada suatu masalah yang nantinya akan bertambah menghantam kalian. Kalau saya menangkap di sini banyak keraguan dari kalian gitu ya. Entah faktor apa di sini gitu loh. Yang jelas di sini yang semula rencana sudah kalian susun ya, gitu loh. Nanti langkah-langkahnya seperti ini sudah kalian matangkan, itu sudah kalian susun, tapi kalian di sisi lain ada keraguan. Terus kalian jalankan. Ya tidak sinkron di sini. Akhirnya banyak apa? Banyak kesulitan, ya, banyak permasalahan, banyak kesulitan, banyak hambatan. Akhirnya kalian di sini merasakan kekecewaan. Jadi semoga bisa dipahami ya sobat ya. Cuman ya tidak masalah ketika mungkin belum adanya suatu kestabilan ya, belum adanya bisa pencapaian target. Di sini menyarankan jangan terlalu berlarut-larut untuk bersedih sobat. Apalagi mikir ya. Karena di sini masih ada 2 cup masih berdiri, artinya kalian masih diberi 2 kesempatan untuk bisa memperbaiki. Seperti itu ya. Jadi untuk mencapai tahap stabil kalian ada keinginan, cuman entah kenapa ada energi yang kuat, energi bimbang, energi ragu. Bisa saja saya kasih contoh ketika mungkin kalian mau jualan ya, gitu. Kalian sudah menemukan oh ini yang tepat saya jual, tapi di sisi lain kalian bimbang apakah nanti laku atau enggak atau ini atau itu. Nah itu yang membuat malah kalian gak karu-karuan nanti gitu loh. Banyak hambatan di sini. Jadi kurang adanya suatu kestabilan. Ada suatu masalah yang menghantam gitu loh. Lanjut ya. Di keuangan di sini ada 6 cup ya. Cupnya dalam ada bunga ya dalamnya. Terus ada seseorang laki-laki memberikan sama wanita. Dan masih sama kartu The Empress. Wanita sedang duduk santai ya. Ini kalau ditangkap secara energi sih bagus ya untuk keuangan Taurus ya. Bisa dikatakan di sini mungkin adanya suatu kersikan yang masuk di sini ya. Kalau saya menangkapnya seperti itu, ada sinyal sih ya, rezeki masuk entah besar entah kecil syukuri. Terus kalian di sini nih kelihatannya apa ya, mau memberikan sesuatu sama orang terdekat kalian. Ya mungkin bagi-bagi rezeki lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi mungkin ada suatu kesenangan tersendiri tentang mungkin kalian mendapatkan uang entah dari mana ya. Gitu. Yang jelas kalian sendiri nantinya yang tahu gitu. Yang jelas di sini kalian mau berbagi, mau menyenangkan orang terdekat kalian. Itu sih yang saya tangkap. Jadi bagus ya gitu. Apalagi dikonfirmasi sama kartu The Empress. Yang jelas di sini kalian juga berharap di samping ada kerezekian yang masuk, kalian berharap keuangan kalian itu bisa adanya suatu perubahan ataupun adanya suatu perkembangan. Itu yang saya tangkap. Jadi kalian tidak mau uang kalian itu stuck di itu aja. Gitu. Jadi kalian ini maunya harus ada suatu tambahan keuangan. Itu yang saya tangkap. Melambangkan adanya suatu kesuburan. Itu ya. Jadi keinginan kalian itu kuat agar mungkin bisa stabil, bisa adanya suatu pertambahan tabungan. Itu yang kalian inginkan di sini. Katanya sih di sini apa ya? Kan ada rezeki yang masuk juga gitu. Nah, syukur-syukur itu bisa menambah jumlah keuangan kalian seperti itu ya. Yang jelas merasa tidak dirugikan lah ya. Tapi saya akan coba untuk mendeteksi ketiganya ya. Taurus ya. Ini kalau secara asmara kalian masih tertangkap 50-50, 50% jabat ya. Artinya ya ketika kalian dihantam masalah itu kelihatannya akan terselesaikan. Ketika kalian menggunakan intuisi kalian, menggunakan kepekaan hati kalian untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu akan bisa bagus ya. Yang 50% bisa bagus, bisa berhasil lah. Damai lagi, stabil lagi. Karena kalian jelas menginginkan ada suatu kestabilan itu akan terjadi. Yaitu tadi, sikapi dengan intuisi rasa ya, kepekaan batin untuk mencari solusi ketika dihantam masalah itu akan selesai. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini masih belum bisa terselesaikan ketika dihantam masalah. Ketika tidak ada masalah pun di sini kelihatannya ketika kalian ingin lebih bahagia lagi, maksudnya ingin menaikkan grafik lagi, kelihatannya masih ya stuck, masih apa ya, masih di situ-situ aja gitu ya. Jadi belum ada suatu perkembangan yang signifikan gitu. Jadi Fik ya, keberuntungan yang kalian dapatkan di faktor asmara ini kelihatannya masih lumayan lah, ada
kalian masih 50-50, jadi bisa saja diuntungkan, bisa saja belum diuntungkan, katakanlah seperti itu. Daripada tidak sama sekali ya, daripada ada masalah terus pembacaannya ini malah belum terselesaikan, itu kan apa ya istilahnya, itu malah akan membuat kita semakin berat nantinya gitu. Tapi untung kalian ya di sini secara asmara masih 50-50. Semoga yang baik kan mengena sama saya, mengena sama kalian itu loh ya. Oke, lanjut ya. Di faktor pekerjaan, di sini saya menangkap adanya suatu kurang stabil ini Taurus ya. Masih banyak hambatan, masih banyak sendatannya. Kalau bisa salah satunya ya dihilangkan rasa keraguan ya. Kalian tertembak gitu loh. Sulitan di faktor pekerjaan. Yang saya katakan tadi, terkadang reaksi energi ya ataupun black magic itu membuat kita bingung, membuat kita bimbang. Memang terkadang seperti itu. Akhirnya rencana kalian ada suatu kegagalan, sudah kalian susun rapi, ternyata tidak seindah kenyataan. Akhirnya kalian kecewa di sini karena ya itu tadi, sudah diangan-angan, sudah disusun rapi, tapi kalian ada rasa bimbang. Nah, dengan rasa bimbang itu tetap kalian jalankan ya, nanti gak karu-karuan gitu ya. Makanya saya tadi mengatakan harus pas ya, pilih salah satu pilihan ketika ada masalah, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, apakah keberuntungan di faktor pekerjaan itu meliputi kalian, di sini kelihatannya saya belum bisa menangkap gitu. Jadi belum diuntungkan ya, bukan tidak diuntungkan tapi masih belum diuntungkan. Untuk di keuangan di sini jelas ya, Yodek Taurus kelihatannya bagus ya, kelihatannya mungkin akan ada pemasukan ya 3 hari ke depan. Kalau saya menangkapnya sih seperti itu ya, ada pemasukan ya. Yang jelas kalian ada suatu minim lah, ada suatu pertambahan gitu. Jadi tidak apa ya, tidak mengendap itu aja uang kalian, ada suatu tambahan pemasukan kan seperti itu ya, sehingga adanya suatu pertambahan. Itu sih yang saya tangkap ya. Cuma di sini jelas ya, bisa dikatakan gambarannya kalian akan ya sedikit mungkin ada rasa senang dan mau berbagi sih di sini. Energinya cukup bagus ya untuk masalah keuangan di Taurus. Nah, saran saya ketika memang apa ya, saya merasakan di sini tadi ada suatu deteksi yang kurang baik, kalau bisa di netral Taurus ya. Dari segi apa ya, dari segi pekerjaan gitu loh. Ini ada yang berimbas di asmara. Takutnya nanti berimbas ke semua gitu. Cuman di asmara kalian masih diuntungkan. Biarpun masih 50-50 loh ya. Yang jelas keuangan kalian masih tetap aman, masih tetap lancar sih saya merasakannya. Masih bersahabat lah ya. Jadi tidak terlalu minus, tidak terlalu zonk. Oke ya, untuk sahabat Taurus ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat ya. Apapun itu tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Intinya kan percaya tidak percaya apapun itu ya, informasi dari saya, berita dari saya, tetap saya kembalikan sama kalian sobat ya. Kalian percaya silakan, nggak percaya juga nggak masalah kan seperti itu. Yang jelas saya menyampaikan suatu informasi. Memang visi misi saya kan seperti itu, menyampaikan suatu informasi. Ketika itu memang baik ya syukur, apalagi mengena sama kalian. Nah, ketika itu pembacanya kurang baik ya, ya kita kan bisa apa? Kita kan nanti bisa antisipasi gitu loh. Baratnya kan sedia payung sebelum hujan. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sudah tahu permasalahannya, tinggal kalian ketika kurang baik ya, oh letaknya di sini kurang baik, kalian bisa memperbaiki. Kan seperti itu ya. Ketika mungkin kalian kebingungan ya kalian bisa menetralkan. Kan contohnya kan seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan lah selama kita mau untuk menyelesaikan, kan seperti itu ya. Jadi saya kembalikan lagi sama kalian karena apa? Karena jelas kalian sendiri yang nantinya akan menyikapi ya, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Satu lagi poin penting ya, sering saya berpesan ketika kalian dihantam masalah ya, sudah tidak bisa logik, banyak keganjilan ya, jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah, kuatkan ya secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, kan seperti itu. Sama langkah-langkah ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti caranya, kan seperti itu. Jangan didiamkan sahabatnya. Siapa tahu kita dengan orang-orang di bidangnya kita bisa diberikan suatu solusi ya, agar
aura kita bisa terbuka, jadi kepositifan kerasukan itu bisa lancar gitu. Minim akan bisa menekan suatu permasalahan yang tidak kita inginkan. Ketika aura kita terbuka itu bagus gitu ya. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri sobat. Apalagi sudah merasakan, sudah menyadari tapi tidak mau dirubah, ya tidak mau nasib berubah baik. Selamanya kita akan terpuruk. Kan seperti itu. Apalagi dihantam suatu energi negatif, kita biarkan selamanya kita akan terus itu terpuruk, semakin minus karena sudah banyak yang kejadian. Nanti ujung-ujungnya ya tetap ada pembukaan aura kan seperti itu. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.